Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat datang siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung. Selamat berjuang menempuh pendidikan yang lebih tinggi di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Bapak harapkan kalian memiliki semangat yang tinggi dan rasa syukur yang tinggi pula. Mengapa kalian harus memiliki rasa syukur? Tidak semua orang seusia kalian memiliki kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, bersekolah di SMA. Pergunakan kesempatan yang baik ini untuk menggali ilmu yang lebih tinggi. Mudah-mudahan selepas kalian bersekolah di SMA Negeri 1 Pasir Kuda, kalian akan mendapatkan perkembangan yang lebih baik, ya, perkembangan di sikap kalian yang lebih baik, perkembangan dan penguatan karakter, kemudian perkembangan kalian dalam potensi, ya, dan kemampuan, dan yang lebih penting lagi adalah perkembangan dalam segi akhlak kalian mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, sebelum Bapak memaparkan materi, Bapak akan memperkenalkan diri, ya. Nama Bapak Wawan Setiawan, ya, guru kimia kalian. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam bidang studi kimia, dalam proses pembelajaran, dan lebih luas lagi, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam memajukan sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda yang kita cintai ini. Pada hari pertama pengenalan lingkungan sekolah, ya, Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang sekolah ramah anak, ya, SRA. Apa itu sekolah ramah anak, ya? Kemudian apa latar belakangnya sehingga sekolah itu harus ramah, kemudian apa prinsip-prinsip sekolah ramah anak, komponennya, sekolah ramah anak itu apa, dan apa peran kalian sebagai peserta didik di dalam sekolah ramah anak, ya. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih mendalam, ya. Baik, untuk yang pertama, ya, Bapak akan mulai dengan definisi dari sekolah ramah anak, ya. Sekolah ramah anak yaitu satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Wah, lumayan panjang ya anak-anakku, ya. Dari definisi ini Bapak ambil 3 poin dari definisi sekolah ramah anak, ya. Poin pertama, sekolah ramah anak itu harus aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya lingkungan hidup, ya. Poin yang kedua, sekolah ramah anak menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah yang lain. Poin yang ketiga, yaitu sekolah ramah anak mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan, ya. Itu penjelasan dari definisi sekolah ramah anak. Berikutnya, seperti apa
keadaannya seperti apa? Ya, sekolah ramah anak itu karakteristiknya. Ya, ada di sini satu kata yang sepertinya berbahasa Sunda kalau diartikan ya. Bariisan, bariisan. Agak unik juga, huruf B A R I I S A N ya. Sekolah ramah anak itu keadaannya seperti apa? B, bersih ya, tidak kotor ya. Enak ya anak-anakku kalau kalian bersekolah ya di tempat yang bersih, di lingkungan yang bersih, tidak kotor ya. A, aman. Aman dalam keadaan apa? Atau aman dalam situasi seperti apa? Ya, sekolah ramah anak tentunya aman dari perasaan-perasaan yang terancam, yang terusik, perasaan yang tidak tenang. Ya, aman juga mengandung arti tidak terancam dari ancaman-ancaman teman. Ya, aman juga tidak terancam dari hukuman-hukuman yang berbau kekerasan. Ya, aman juga tentunya perasaan ya aman ya dari tidak adanya pembulian ya di sekolah. Itu hakikat aman ya di sekolah ramah anak. Berikutnya R, ramah. Sekolah ramah anak ya harus ramah tentunya keadaannya ya. Di sekolah itu tentunya terjadi keadaan yang ramah antara guru dan guru, anak dan anak ya, peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru dan dengan karyawan ya. Mereka tentunya ramah dalam bertutur sapa, dalam berkomunikasi, dalam menyapa ya, ramah dalam mengucapkan salam ya, ramah dalam senyum. Itu sekolah ramah anak memiliki keadaan ramah. Berikutnya I, indah ya. Sekolah ramah anak memiliki keindahan dalam bentuk keadaan ruangan misalnya ya, dilihat ditatap dari kejauhan begitu indah sekolah itu. Kemudian indah dalam pemandangannya, penuh dengan tanaman-tanaman, kerindangan dan penuh dengan tanaman yang berbunga ya. Itu dia indah. I, inklusif ya. Inklusif mengandung makna sangat dalam, menghargai perbedaan ya. Tentunya kalian sebagai kelas 10 yang baru ya, tentunya memiliki banyak perbedaan dalam kebiasaan, karakter, sifat ya. Mungkin kebiasaan menjalankan ibadah, ada perbedaan suku ya, ada perbedaan-perbedaan yang lain. Inklusif menghargai perbedaan. S, sehat ya, sehat. Tentunya sekolah ramah anak ya akan membuat kondisi sekolah tersebut menjadi sekolah yang sehat ya, dan sekolah yang membuat sehat peserta didik, membuat sehat guru, membuat sehat karyawan-karyawan yang ada di sana ya. Memiliki ruangan yang sehat, WC yang sehat, sistem pengairan yang sehat ya, memiliki kantin yang sehat, makanan-makanan yang bisa menyehatkan ya. Berhubungan dengan sehat ini, Bapak akan sedikit berbicara tentang situasi yang sekarang di masa pandemi ya. Tentunya tolong ya kalian jaga kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian dari berbagai hal-hal yang membuat kalian sakit ya. Apalagi dihubungkan dengan masa pandemi, tentunya ada 3M ya. Memakai masker ya, kemudian mencuci tangan ya, kemudian selain mencuci tangan itu menjaga jarak ya. Diusahakan kalian setiap hari untuk selalu mencuci tangan pada saat kalian pulang dari sesuatu atau mau memakan sesuatu ya, harus dalam keadaan bersih. Kemudian pada saat kalian bepergian dan mau pergi ke sesuatu tempat atau menghubungi teman, tentunya harus kalian
memakai masker terlebih dahulu. Kemudian kalian jauhi kerumunan, ya, jauhi jarak, ya. Mudah-mudahan dengan 3M ini kita ikut mendukung program kesehatan yang digalakkan pemerintah untuk supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Kemudian dengan masa PPKM yang diperpanjang 1 minggu ini tentunya kalian akan belajar di rumah, ya. Bapak harapkan kalian ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, mudah-mudahan kalian belajar dengan gembira, dengan senang, dengan enjoy, ya. Mudah-mudahan juga kalian sebelum belajar menjalankan rajin sholat subuh, kemudian mandi pagi, kemudian minum air putih, dan kalian sarapan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan kalian. Sehingga kalian ketika belajar di rumah bisa melakukan pembelajaran dan melaksanakan tugas dari guru dengan gembira, selalu gembira, sehingga kalian tetap sehat dalam keadaan masa pandemi ini. Asri. Asri, ya. Asri itu memiliki makna yang lebih dalam dari indah, ya. Asri itu indah ketika dilihat, ya. Sedap ketika dipandang, dan kita itu bisa menikmati lebih dalam lagi, ya. Jadi asri itu lebih bisa menikmati, indah ketika dilihat, ya. Indah ketika kita melihat pemandangan yang ada di lingkungan sekolah, ketika kita memandang pemandangan yang ada di sekolah, memandang segala hal yang ada di sekolah, begitu sedap. Itulah lingkungan sekolah ramah anak yang asri. Nyaman, ya. Keadaan yang tadi bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, tentunya akan membuat nyaman buat kita. Ya, buat peserta didik, buat guru, buat karyawan, buat kepala sekolah, selalu merasa nyaman berada di sekolah yang ramah anak. Ya. Baik, berikutnya mengenai latar belakang. Apa yang melatar belakangi sehingga sekolah ramah anak itu digaungkan dan dicanangkan sejak lama oleh pemerintah? Ya, ada 3 yang melatar belakangi. Dilihat dari kebijakan, dilihat dari kondisi sekolah, dan dilihat dari kelembagaan. Dilihat dari kebijakan, ya, yang melatar belakangnya yaitu adanya keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi KHA, Konvensi Hak Anak. Lalu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Germas. Kemudian latar belakang yang kedua dilihat dari kondisi sekolah, ya, ada 3H, ya, kondisi sekolah. Sepertiga waktu anak berada di sekolah, ya. Jadi sepertiga waktu hidup dalam satu hari anak berada di sekolah. Jadi ini diperlukan sekolah itu harus sekolah yang ramah anak. Berikutnya dilihat dari kondisi sekolah, adanya keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika anak ada bencana, dan lain-lain. Ya. Lalu latar belakang yang ketiga, masih tingginya angka kekerasan di sekolah. Tentunya untuk menghindari adanya kekerasan, tentunya diperlukan sekolah yang ramah anak. Latar belakang yang ketiga yaitu dilihat dari kelembagaan, ya, yaitu adanya program dari kementerian, lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Lalu, sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator pentingnya KLA, Kota Kabupaten Layak Anak. Ya, itu latar belakang mengapa sekolah anak itu dicanangkan beberapa tahun lamanya oleh pemerintah. Berikutnya kita akan jelaskan, kita akan kupas mengenai prinsip-prinsip sekolah sekolah ramah anak dan komponen sekolah ramah anak.
Ya. Sebelum Bapak menjelaskan prinsip dan komponen sekolah ramah anak, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan yang memerdekakan dan pelajar Pancasila. Sebab dua komponen ini berhubungan sekali dengan prinsip dan komponen sekolah ramah anak. Ya. Pertama, pendidikan yang memerdekakan, ya, diawali oleh tokoh pendidikan nomor satu Indonesia, ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofinya tentang pendidikan, ya, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu harus terpusat pada anak, harus terpusat pada peserta didik, ya. Dengan demikian, ya, dengan pendapat Ki Hajar Dewantara ini mengandung arti bahwa guru sebagai pendidik harus melayani, ya, harus melayani anak, harus melayani peserta didik dengan karakter apapun. Guru harus melayani peserta didik yang berkarakter A, ya, memiliki sikap dan kompetensi yang kemampuan yang A akan berbeda dalam melayani dan mendidik dan membimbing untuk karakter B, ya. Itu makna dari pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan berpusat pada anak, pendidikan berpusat pada peserta didik. Kemudian pelajar Pancasila. Ya, apa itu pelajar Pancasila? Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran di sekolah, tentunya pemerintah berharap kalian akan mencapai suatu keadaan setelah menyelesaikan pendidikan itu, menempuh perkembangan, ya, menempuh perkembangan dan memiliki profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila. Ya, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek, ya, anak-anakku, yaitu anak-anak itu tumbuh keimanannya, ya, berkembang keimanannya, takwanya, dan nanti akan membentuk akhlak yang mulia. Kemudian aspek yang kedua, menghargai kebinekaan global. Ya. Aspek yang ketiga, yaitu memiliki karakter gotong royong, mandiri, lalu bernalar kritis dan kreatif. Ya. Kita buktikan bahwa pendidikan yang memerdekakan dengan pelajar Pancasila erat sekali hubungan dengan prinsip dan komponen sekolah ramah anak yang akan Bapak segera jelaskan, ya. Kita lihat prinsip-prinsip sekolah ramah anak, ya. Satu, pengelolaan yang baik, itu sudah harus pasti. Dua, prinsip hidup, ya, kelangsungan hidup dan perkembangan, ya. Jadi di dalam sekolah ramah anak harus bisa menghidupkan, ya, lalu melangsungkan hidup peserta didik suatu saat, dan ada prinsip perkembangan, mengembangkan apa? Mengembangkan akhlak peserta didik, mengembangkan kemampuan, keterampilan, potensi, ya, kompetensi dari peserta didik yang beragam itu, ya. Kemudian prinsip yang ketiga, non-diskriminatif. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada menghargai perbedaan, ya. Perbedaan sudah itu secara kan kita ketahui bahwa secara kodrat alam setiap peserta didik tentunya memiliki perbedaan latar belakang, ya. Dengan adanya perbedaan latar belakang ini akan berbeda pula sifat, karakter, potensi, kebiasaan. Dia juga berbeda dari sukunya, agamanya, kebiasaan menjalankan ibadah. Di sini, ya, prinsip sekolah ramah anak diskriminatif. Jadi dengan demikian ini sangat erat hubungannya dengan pelajar Pancasila, aspek yang kedua yaitu menghargai kebinekaan global. Prinsip yang keempat yaitu partisipasi anak, ya. Adanya partisipasi anak ini sama dengan yang Bapak singgung dalam penjelasan definisi bahwa ada partisipasi anak dalam perencanaan, lalu kebijakan, pembelajaran, pengawasan, ya, dan mekanisme yang terkait dengan istilahnya peristiwa hak-hak dan perlindungan anak.
Lalu prinsip yang kelima yaitu kepentingan terbaik anak, ya. Prinsip yang kelima, ya. Jadi sekolah ramah anak tentunya memiliki prinsip bagaimana kepentingan yang terbaik anak bisa ditumbuhkan, bisa diawali dengan proses identifikasi, ya, identifikasi peserta didik, ya. Lalu kemudian dilakukan asesmen, ya, diagnostis, kemudian digali terus setelah itu dalam proses pembelajaran dan proses pembimbingan dan di lingkungan sekolah, sehingga apa yang menjadi kepentingan dari peserta didik bisa ditumbuhkan, dikembangkan, ya. Suatu saat anak setelah menempuh pembelajaran, menempuh pendidikan di sekolah tentunya akan mengalami penguatan karakter, penguatan kepentingan yang terbaik dari anak, sehingga pada saat keluar pun dari sekolah SMA di masyarakat, kepentingan yang terbaik dari anak bisa anak miliki, ya, dan bisa bermanfaat tentunya buat kalian sebagai peserta didik ketika kalian nanti terjun di masyarakat, ya. Berikutnya mengenai komponen sekolah ramah anak, ya. Ada 6, yaitu 1 kebijakan sekolah ramah anak, kemudian yang kedua pendidikan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan itu terlatih hak-hak anak, ya. Kemudian yang ketiga pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Itu sudah tentu 4 sarana dan prasarananya pun yang ramah anak, ya, tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka. Kemudian komponen yang kelima ada partisipasi anak, kemudian komponen yang keempat yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya misalkan guru, karyawan, kepala sekolah, ya, dan alumni, ya. Itu komponen sekolah ramah anak. Berikutnya kita akan bahas apa, ya, hak-hak anak, ya. Apa hak-hak kalian sebagai peserta didik? Banyak sekali kalian memiliki hak. Dan berikutnya pula akan kita bahas apa kewajiban anak, apa kewajiban kalian sebagai peserta didik. Hak-hak anak banyak, ya, tapi Bapak harapkan kalian lebih mendahulukan kewajiban, ya, dengan menjalankan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, ya, menjalankan kewajiban sebelum kalian menuntut hak-hak, ya. Kita lihat ada hak-hak anak yang begitu banyak, yang seperti apa, ya, bisa dilihat. Anak mempunyai hak untuk bermain, ya, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, ya, bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian anak mempunyai hak untuk mendapatkan nama, ya, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang paling tinggi, standar hidup yang layak, ya. Kemudian anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan di berbagai hal, ya, perlindungan secara pribadi, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, ya, kemudian perlindungan dari perampasan, ya, perampasan kebebasan, lalu perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, lalu perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik, perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking. Kemudian perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, perlindungan dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak, perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, kelompok adat terpencil, perlindungan dari pemandangan atau keadaan menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Lalu perlindungan khusus dalam situasi genting atau darurat, perlindungan khusus sebagai pengungsi, orang yang terusir atau tergusur, perlindungan khusus jika mengalami
konflik hukum, lalu perlindungan khusus dalam konflik bersenjata dan konflik sosial. Wah, itu hak begitu banyak ya, bisa kalian pelajari kembali, bisa kalian pahami begitu banyak. Kalian memiliki hak yang banyak, luar biasa ya, dilindungi oleh negara ya. Kemudian apa kewajiban anak? Apa kewajiban kalian sebagai peserta didik ya? Di sini ada 5 poin ya, kewajiban kalian. Hormat pada orang tua, ya, wali dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, ya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, ya. Mudah-mudahan 5 kewajiban yang mulia ini ya, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama kalian ya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, lalu berbakti hormat kepada orang tua ya, wali dan guru, mencintai selain diri kalian, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ya, mencintai tanah air, bangsa dan negara. Itu kewajiban kalian. Tolong diutamakan terlebih dahulu, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebelum kalian menuntut hak-hak kalian ya. Berikutnya ya, apa peran kalian ya? Sekolah ramah anak tentunya memiliki satu prinsip dan komponen aktivitas ya, aktivitas anak. Di sini tentunya ada peran peserta didik dalam memenuhi hak pendidikan. Jadi kalian berperan ya, harus memiliki peran karena sekolah ramah anak tentunya memiliki prinsip dan komponen aktivitas anak. Menghargai peran serta peserta didik ya. Poin yang pertama di sini ada sekitar 6 ya. 6 butir ya untuk peran peserta didik. Ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan ya. Kebijakan di sini kebijakan apa? Anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah lainnya. Ya, butir kedua memberikan masukan terkait proses pembelajaran ya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tuh. Masukan dalam proses pembelajaran ya, dalam penyusunan kebijakan ya. Lalu butir yang ketiga mengusulkan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada kepala sekolah. Butir 4 sebagai tutor sebaya bagi sesama peserta didik dan dalam keluarganya ya. Jadi tutor ya, lumayan kalian bisa nanti belajar mandiri dan tentunya bisa menumbuhkan daya nalar yang lebih tinggi ya di butir 4 ini. Butir yang kelima, ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah, antara lain tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Ya. Kemudian butir yang keenam, memahami mekanisme pergaulan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ya. Jadi jika ada kejadian kekerasan di sekolah tentunya kalian harus memiliki langkah-langkah prosedural yang harus dipahami. Ya, mudah-mudahan kalian sebelum peristiwa kekerasan di sekolah itu keluar, mudah-mudahan kalian bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru ya, dengan atau wali kelas ya, dengan kesiswaan ya, atau BP ya, tergantung nanti masalah kasus kekerasan seperti apa. Tapi Bapak berharap mudah-mudahan di sekolah kita ya tidak ada satupun terjadi kejadian peristiwa kekerasan. Mudah-mudahan, amin. Meskipun ada kejadian, mudah-mudahan peristiwa kekerasan kecil dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan di internal sekolah kita. Untuk sub yang kedua peran peserta didik ya, di sini ada 7 butir ya. Pertama, menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan, berperan aktif dalam gerakan mewujudkan sekolah ramah anak. Lalu butir ketiga, turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah ya. Sekolah sekarang nih ada teman kalian yang masih belum sekolah, giring, coba jangan memikirkan biaya terlebih dahulu. Kita pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun ya, giring. Mudah-mudahan kalian, teman kalian yang tidak ya belum sekolah, belum mendapatkan karena beberapa hal, mudah-mudahan dengan giringan kalian dan teman kalian bisa tersentuh dan mau ikut belajar dengan kalian, dan mudah-mudahan pun sekolah masih bisa menerima ya, mudah-mudahan, dan pemerintah pun masih memperbolehkan untuk
memberikan kesempatan di waktu-waktu yang sekarang. Lalu butir yang keempat, aktif terlibat dalam proses penyusunan RKAS. Tuh hebat ya, peserta didik ikut terlibat ya, kebijakan dan tata tertib sekolah. Kemudian butir kelima, memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Ya, tadi Bapak sudah menyinggung hak, menyinggung kewajiban ya, peserta didik. Butir ke-6, membiasakan proses diskusi dalam pembelajaran ya. Diskusi tentunya membuat kita itu bisa belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian bisa berdaya nalar kritis ya. Kemudian dalam hal-hal yang lain, perkembangan yang lain yang bisa didapatkan dari proses diskusi itu ya. Butir yang ke-7, sebagai tutor sebaya untuk kampanye anti rokok dan nafsa ya. Mudah-mudahan di antara kalian tentunya tidak ada yang terlibat narkotika, narkoba ya, nafsa ya. Bapak peringatkan di sini, hati-hati jika kalian sebagai siswa SMA jangan sekali-kali terlibat nafsa. Untuk butir yang bukan butir ya, untuk sub yang ketiga, peran peserta didik di sini ada 5 butir. Memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan risiko bencana. Ya, biasanya anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler misalkan pramuka, mereka cukup memiliki kemampuan untuk ini ya. Kemudian butir kedua, menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat ya. Sekolah ramah anak harus bersih, harus sehat. Kemudian butir ketiga, mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan antar teman. Toleransi, menghargai perbedaan ya, dalam beragama dan dalam pergaulan, menghargai teman dengan karakter yang berbeda-beda. Butir yang keempat, menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Lalu butir keenam, ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Ya, lalu sub yang keempat, peran peserta didik ini ada 6 butir ya, yaitu memahami tentang disiplin positif sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan ya. Sekolah ramah anak tentunya tidak boleh ada hukuman yang mengandung kekerasan. Butir kedua, mengembangkan minat, bakat dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler ya, baik secara individu maupun kelompok tuh ya. Dengan kalian mengikuti ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat kalian, tentunya kalian nanti suatu saat akan tumbuh berkembang ya, kreativitasnya ya, inovasinya, dan sifat kemandirian kalian akan tergali dan sikap mau berkelompoknya akan tergali. Sifat gotong royongnya pun di dalam ekstrakurikuler tentunya akan tergali. Ini sangat sesuai dengan pelajaran Pancasila ya, kreatif dan sifat gotong royong ya. Kemudian butir yang keempat, mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan. Butir 5, memahami tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Butir 6, mengingatkan kepada teman yang melakukan hal yang tidak benar. Ya, itu peran serta peserta didik ya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Oke. Alhamdulillah anak-anakku ya. Kita sudah kupas ya materi lebih dalam dari sekolah ramah anak ya. Mudah-mudahan kalian nanti pelajari kembali ya. Kemudian kalian pahami ya lebih dalam lagi ya. Bapak berharap ya kalian lebih semangat lagi ya melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar ya. Kalian lebih berperan lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kalian, kemampuan yang kalian miliki dalam proses pembelajaran ataupun dalam memajukan sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, ya amin. Semangat juang, ya. Mudah-mudahan kalian betah dan nyaman di sekolah ini, ya. Mudah-mudahan dengan semangat juang yang tinggi, Bapak yakin kalian pasti bisa, ya. Kalian pasti mampu, ya. Kalian pasti akan mengalami kemajuan
dalam perkembangan kemampuan, potensi, dan kompetensi. Ya, Bapak yakin gitu. Akhirnya profil pelajar Pancasila yang Bapak harapkan dan pemerintah harapkan bisa kalian dapatkan. Ya, aspek dari pelajar Pancasila bisa kalian dapatkan ya. Kalian tentunya bisa iman, takwa, dan memiliki akhlak yang mulia. Lalu memiliki sifat menghargai kebinekaan global. Kemudian jiwa gotong royong, mandiri, lalu bernalar kritis dan kreatif. Bisa kalian tumbuhkan dan kalian miliki. Demikianlah materi untuk hari ini ya, materi sekolah ramah anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.